Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Lemala Abadi Tpk atau bisa disingkat dengan kode emiten itu data, yaitu layanan konsultasi IT serta jaringan tetap berbasis kabel, jaringan TETA. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang mana telah berdiri sejak tahun 2024. Perusahaan melayani kebutuhan akses internet, NIOT, dan IT solution yang menjadikan sebuah layanan manajemen servis yang didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan dukungan infrastruktur jaringan yang handal yang berupa jaringan fiber optik maupun wireless yang menggunakan teknologi terbaru. Perusahaan telah berpengalaman melayani kebutuhan layanan telekomunikasi dan internet di berbagai jenis usaha, baik di segmen korporasi, industri telekomunikasi, pemerintahan, kementerian dan lembaga, perbankan, pariwisata, pendidikan, perumahan, dan segmen lainnya. Untuk alamat emiten ini di Geraha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto, nomor 74-75, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://emala.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman untuk nama itu yaitu fiber optik teman-teman, yaitu konektivitas yaitu terbaik dengan infrastruktur terpercaya. Ini seperti jaringan internet teman-teman. Contohnya seperti IndiHome dia. Itu sebuah jaringan internet ya teman-teman. Itu. Nah, ini dia untuk nama itu anak usahanya teman-teman. Nah, ini dia penawarnya teman-teman. Nah, ini contohnya Gebel. Nah, ini adalah nama tuh anak usahanya teman-teman. Dia memberikan nama tuh layanan internet. Bapak sih dia memberikan layanan sama seperti IndiHome dia teman-teman itu. Dan ini juga yaitu internet untuk solusi teman-teman itu. Misalkan tentang jaringan fiber optik gimana itu dia. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 275 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran rentang dari 188 sampai 208. Dana diperoleh sekitar 51 miliar sampai 57 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 5 April sampai 22 April tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 29 April sampai 3 Mei tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 3 Mei tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 7 Mei tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu AI, UOPKAI Hinan Sekuritas, masuk ke papan pengembangan. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana. Yang pertama, sebesar 19,9 miliar akan digunakan oleh perusahaan untuk mengambil alih saham PMI. Rencana transaksi sebesar 850 lembar saham atau setara dengan 85% dari seluruh modal ditetapkan dan disetor penuh FMI. Lalu yang kedua, sebesar 26 miliar akan digunakan untuk pembelian aset berupa yang pertama, sebesar 16,9 miliar akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa DWDM. Yang B-nya sebesar 6,2 miliar akan digunakan untuk pembelian tiang jaringan fiber optik. Yang C-nya sebesar 2,7 miliar akan digunakan untuk pembelian kabel fiber optik. Yang D-nya sebesar 976 juta akan digunakan untuk pembelian dua aset tetap berupa tanah dan bangunan dan ruko yang berlokasi di Ciputat dan Cibinong. Yang ketiga, sisanya akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja seperti biaya pemasaran dan promosi. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya itu 50 per saham. Kita lihat dulu siapa saja sih pemegang sahamnya. Ada Ibu Pela dan juga Pak Jimmy. Lalu masyarakat. Nah, jumlah modal dan ditetapkan dari stok penuh ada sekitar 1,3 miliar. Itu dia. Kecil banget ya teman-temannya. Ya, yang dibagi ke masyarakat aja sekitar 275 juta atau sekitar 2,7 juta lot itu teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum ini. Nah, kita langsung saja ya teman-temannya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca prospektus. Ini saya ringkas saja. Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka berdasarkan surat pernyataan tanggal
11 Desember tahun 2023, Ibu Pela Wahyudi Singgiwong selaku pemilik dari 1 miliar saham atau 96% kepemilikan, dan yang kedua berdasarkan surat pernyataan tanggal 13 Desember tahun 2023, Bapak Jimmy Anka selaku pemilik 44 juta saham atau setara 4% kepemilikan, di mana keduanya memperoleh saham dengan harga perolehan di bawah harga perdana umum perdana saham. Menyatakan tidak akan mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perusahaan tersebut, baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, sehubungan dengan rencana perdana umum perdana saham yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, Pela Wahyudi Singgiwong selaku pengendali dan Unlimited Benefit Owner UBO perusahaan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengganti perusahaan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran perdana umum perdana saham perusahaan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Pela Wahyudi Singgiwong tertanggal 16 Januari tahun 2024. Itu dia. Nah, jadi kita sudah tahu Ibu Pela dan Jimmy tidak boleh mengalihkan sahamnya, teman-teman. Itu dia. Jadi lumayan juga ya, teman-teman. Jadi kita sudah tahu bahwa mereka tuh gak boleh mengalihkan sahamnya pada saat listing itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke struktur kepemilikan saham perusahaan. Kita lihat, teman. Nah, ini dia. Ibu Pela ya 96% dan juga Jimmy Anka 4%. Nah, ini dia untuk perusahaannya ya, teman-teman, PT Lemala Abadi Tbk. Ini anak usahanya, teman. Lumayan banyak juga ya anak usahanya ya. Ya seperti kita tadi, seperti Pebble Media. Nah, ini dia untuk anak-anak usahanya. Dia begatnya, teman. Dia memberikan optik tadi untuk menjaringan internet dan lain-lain itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangan. Kita lihat untuk total aset lancarnya di tahun 2020. Dan lupa ya, kalau kita lihat di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, di tahun 2022 meningkat, dan di tahun 2023 meningkat. Jadi untuk total aset lancarnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk total aset tidak lancar, kita lihat di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2023 mengalami peningkatan. Jadi untuk total asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Lumayan juga ya, teman-teman itu. Meskipun untuk pemegang sahamnya kecil, tapi asetnya itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun itu. Kita lihat untuk total hutang jangka pendeknya. Kalau di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, di tahun 2022 mengalami penurunan lagi. Tapi di tahun 2023 mengalami peningkatan sedikit ya, teman-teman, sekitar 3 miliar kalau kita lihat itu. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Di tahun 2022 dia mengalami sedikit kenaikan. Di tahun 2023 meningkat lagi dia, hampir 100%. Jadi untuk total hutangnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Di tahun 2022 dia menurun lagi. Tapi di tahun 2023 dia mengalami peningkatan untuk total hutangnya itu. Jadi untuk total ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Itu dia. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi dan penghasil kompresif lainnya. Kita lihat untuk pendapatannya di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 meningkat lagi dia. Lalu kita bandingkan di tahun 2022 dan di tahun 2023 sampai di bulan Oktober. Nah, kalau kita lihat sih nyata mengalami peningkatan di tahun 2023 ya, teman-teman, itu dia. Nah, jadi kita langsung saja lihat untuk laba netonya dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Di tahun 2022 meningkatnya itu hampir 100%. Lalu kita bandingkan di tahun 2022 dan di tahun 2023 sampai di bulan Oktober, nyata meningkatnya itu hampir lumayan juga ya, teman-temannya. Kalau kita lihat sih naiknya itu 11 miliar, itu dia. Jadi untuk laba netonya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sama seperti pendapatannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke hasil keuangannya. Nah, jadi kita sudah tahu tadi ya dari tahun ke tahun dia mengalami peningkatan, teman-teman. Untuk penjualannya juga, beban pokok penjualannya juga mengalami penurunan ya di tahun 2023 itu. Untuk utangnya di tahun 2022 dia menurun, tapi di tahun 2023 tadi mengalami peningkatan itu. Oke, kita lihat untuk kebijakan dividen, teman-teman. Kita langsung saja. Perusahaan pada tahun sebelumnya belum pernah dia membagikan dividen, teman-teman, kecuali pada tahun 2003. Berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham nomor 131 tertanggal 30 Agustus tahun 2023, para pemegang saham perusahaan menyetujui membagikan dividen. Nah, ini dia, teman-teman, untuk dividennya.
artinya dividen per saham itu sekitar 99.955, itu dia. Nah, jadi untuk kedepannya nanti akan bagi dividen seperti itu teman. Kalau kita lihat sih, nah dia mencadangkan 20% teman itu. Jadi kalau kita lihat sih, perusahaan berencana untuk membayar dividen kas sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2024. Artinya tahun 2024 atau tahun buku 2024 ini teman-temannya. Artinya di tahun 2025 dia mau bagi dividennya itu. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca bab 10 untuk perpustusnya ini itu. Oke, kita masuk ke policy data untuk di tahun 2022 untuk harga di 188 dan di 208. Untuk PBP-nya di tahun 2022 untuk harga di 188 itu 3,96 kali, untuk di 208 4,38 kali. Untuk pelnya di 188 itu 9,95 kali, untuk di 208 11 kali. Untuk BP sama, untuk rentang harganya 47,48, untuk doji juga sama 48,32%. Untuk lainnya 39,81%, EPS 18,90. Untuk jumlah sahamnya tadi sekitar 1,3 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 65 miliar. Untuk laba bersih yaitu 25,9 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 31 miliar. Untuk market cap di 188 yaitu 258 miliar. Untuk market cap di 208 yaitu 286 miliar. Kalau kita lihat sih untuk policy data di tahun 2022 ini cukup menarik ya teman-temannya, cukup murah. Coba kita lihat di tahun 2023 jika disetahunkan untuk laba bersihnya. Untuk harganya sama ya, di 188 dan di 208. Untuk PBP-nya di 188 itu 2,73 kali, untuk di 208 itu 3,02 kali. Untuk pelnya 188 itu 7,33 kali, untuk di 208 8,11 kali. Untuk BP sama tentang harganya 68,88, untuk DOL juga sama 43,33%, juga sama 37,24%, EPS 25,65. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 1,3 miliar. Untuk ekuitasnya 94 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2023 disetahunkan 35 miliar. Untuk total hutangnya itu 41 miliar. Untuk market cap di 188 itu 258 miliar. Untuk market cap di 208 itu 286 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 ini cukup menarik dibandingkan di tahun 2022. Karena cukup mulai teman-temannya untuk di saham teknologi ini itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham data dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatannya, seperti kita lihat tadi teman-teman itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk modal kerja dan belanja modal. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham data adalah AI. Secara historinya dikawal AI sering belum pernah ditutup merah. Mari kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat dulu di tahun 2023 untuk UOP kehinan sekuritas yaitu AI. Nah, kalau kita lihat sih Suni kuning untuk BIL 17%, GTLA 2 kali ALA, untuk Enkel 4%, RAM 5 kali ALA, REP 7 kali ALA, Baby 9%, Coca 32%, Ayam 1 kali ALA. Kalau kita lihat kalau dia sendirian teman-temannya, dia sering nama tuh ALA teman-teman. Coba kita lihat di tahun 2024. Untuk NES 19,86%, untuk Ako 1 kali ALA. Nah, ini sendirian teman-teman. Tapi Ako ini dia memang ALA, tapi banyak sekali gocekan teman-teman. Bapak ke gocekan tanya ALA deh teman-teman. Nah, kemungkinan kalau saham data ini kalau misalkan ya ada gocekan ya pasti tahu ya teman-temannya, ada naik turun nantinya. Tapi kalau kita lihat untuk jumlah saham itu sedikit banget. Kemungkinan besar mungkin akan ALA sih teman-teman. Nanti kita lihat saja. Yang keempat, IPO saham data polisinya cukup murah dan menarik, tapi untuk jumlah sahamnya itu tergolong kecil, kemungkinan besar cepat distribusinya. Tapi untuk underwriter AI jarang distribusi di hari pertama dia teman. Ya kalau misalkan bukan AI seperti HD, IP, terus juga XA, MI itu selesai teman. Atau GL juga. Dia distribusi di hari pertama. Tapi AI ini jarang banget tuh distribusi di hari pertama dia teman-teman, kecuali Walan ya itu. Jadi kalau AI ini biasanya digoreng ke atas dulu ya teman-teman, itu dia. Meskipun untuk tergolong kecil untuk jumlah sahamnya nih, kemungkinan besar akan dapat kecil juga. Bisa saja dapat 10 lot teman-teman, itu.
Ya mungkin teman-teman agak trauma seperti MPX aja sekali ada teman-teman, ya besok enggak lagi. Terus juga kalau baik juga untuk jumlah sahamnya kecil juga ya, tapi distribusi deh teman-teman itu langsung log ALB. Tapi kalau untuk data ini menurut saya sih enggak sih, semua itu tergantung sama track record underwriternya. Kalau underwriter ini menurut saya sih tergolong lumayan bagus teman-teman, jangan banget nama itu gagal. Oke, yang kelima, IPO saham data akan listing sendirian. Kalau tidak ada tambahan lagi, pastinya menarik di awal bulan Mei. Ya semoga saja sendirian ya temannya. Nggak ada nama tuh untuk IPO yang akan awalan di bulan Mei teman. Ya setidaknya kalau misalkan ada di bulan Mei, misalkan kalau ada di bulan Mei, buat misalkan seminggu baru di listing. Nah jadi menarik pasti ini data ini akan digoreng teman, itu dia. Yang keenam, IPO saham data lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek IPC aja. Semoga aja open lock arah sampai penutupan. Itu teman. Misalkan kalau nggak lock arah ya mungkin kita IPC aja ya. Tapi kalau lock arah ya sampai penutupan kita hold teman. Seperti biasa sih untuk nama tuh IPO. Tapi menurut saya sih data ini lumayan bagus sih teman-temannya. Untuk policy aja cocok. Tapi kita gak ada kemungkinan teman. Contohnya saja MSTI aja policy cukup murah, tahunnya arah kebongkar. Tapi ya data ini kita gak ada tahu ya teman-temannya. Apakah ada akan seperti chip teman-teman, kita nggak ada tahu. Kalau seperti chip, oh menarik banget itu teman-teman, itu dia. Ya kalau kita lihat sih di tahun 2024 nih belum ada saham teknologi yang digoreng seperti chip dan juga WIG teman-teman. Untuk WIG di tahun 2022, untuk chip di tahun 2023. Di tahun 2024 nih belum ada yang goreng untuk saham teknologi. Biasanya pasti ada teman-teman. Teknologi, energi pasti ada teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham data. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut? Kemungkinan besar saya akan ikut teman-teman. Tapi lihat dulu kondisi. Apakah nanti ada IPO lain? Kalau ada IPO lain, saya akan kondisikan juga teman-teman itu. Ya semoga saja listing sendirian pasti akan ikut teman-teman saya itu. Kalau misalkan ada tambahan untuk Pepesus finalnya, saya akan update teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin cukup untuk Pepesus ini aja yang saya bahas teman-teman itu. Dan juga saya akan update untuk maka pembelian saya teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk IPO saham data. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.